Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andina. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 yang berisi tentang notasi ilmiah, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Yang pertama ada notasi ilmiah. Menurut KBBI, notasi adalah sebuah metode penggunaan serangkaian lambang atau tanda untuk mengingatkan sesuatu. Ilmiah dalam konteks ini adalah ilmu pengetahuan yang disusun suatu karya ilmiah. Notasi ilmiah ialah cara-cara penulisan ilmiah untuk menyantumkan sumber ilmiah atau referensi yang digunakan dalam suatu karya tulisan. Tujuan notasi ilmiah yaitu untuk memudahkan penulisan hasil pengukuran dan mengecilkan kesalahan penulisan angka hasil pengukuran. Kutipan adalah gagasan-gagasan pendapat dari berbagai sumber. Mengambil ide disebut kutipan. Ide-ide ini dapat ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain-lain. Teknik penulisan notasi ilmiah ada 3 teknik markup ilmiah yang banyak digunakan, yaitu catatan kaki, remah roti, dan catatan akhir. Catatan kaki adalah catatan di bagian bawah halaman yang mengutip sumber kutipan, pendapat, pemikiran, fakta, atau ringkasan. Catatan tubuh dalam teknik ini, sumber kutipan dituliskan atau ditempatkan sebelum bunyi kutipan, atau ditempatkan pada lapisan atau kalimat sehingga menjadi bagian dari cerita atau kalimat. Catatan akhir. Dalam teknik catatan akhir, nama penulisan diletakkan setelah nada kutipan atau dicantumkan di akhir uraian dengan ketentuan sebagai berikut. A. Buat kalimat pengantar sesuai kebutuhan. B. Menampilkan tanda kutip dengan tanda kutip langsung dan tidak langsung. C. Tulis nama belakang penulis, koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman dalam tanda kurung, tambahkan titik di akhir. Daftar pustaka adalah daftar berbagai buku, jurnal, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau referensi dan berkaitan erat dengan artikel yang diterbitkan. Yang kedua adalah materi tentang proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Fungsi proposal yaitu menjelaskan suatu proyek, mendapatkan persetujuan, pengumpulan dana, pendekatan pada klien atau pelanggan, perencanaan anggaran. Proposal ada 2 jenis, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan disusun agar pihak-pihak yang berkepentingan bisa mendukung acara yang diselenggarakan, terutama dalam hal pendanaan. Untuk proposal penelitian, jika sebuah penelitian mengharuskan kamu untuk datang ke suatu tempat, mengambil dokumentasi, hingga mewawancarai narasumber, kamu perlu yang namanya proposal penelitian. Struktur proposal penelitian ada 2. Yang pertama, struktur proposal kegiatan. Ada judul proposal, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tema kegiatan, peserta kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, ketentuan dalam kegiatan, susunan panitia, rencana anggaran. Dan untuk struktur proposal penelitian ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, rencana anggaran. Yang ketiga ada laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun secara tulisan. Fungsi laporan yaitu yang pertama sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, yang kedua sebagai bahan analisis, yang ketiga alat pengawasan dan bahan evaluasi, yang keempat sebagai bahan pertanggungjawaban, yang kelima sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Manfaat laporan. Yang pertama, laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Yang kedua, membantu penetapan kebijakan secara cepat. Yang ketiga, laporan menjadi segala sumber informasi. Yang keempat, membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan. Yang kelima, membantu pencatatan dokumentasi. Yang keenam, membantu memecahkan masalah. Yang terakhir ada artikel ilmiah. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan.
memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Struktur artikel ilmiah yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ciri-ciri artikel ilmiah yaitu objektif, rasional, kritis, research, artikel ilmiah, pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Aspek kebahasaan artikel ilmiah yaitu pada pemilihan kata, penyusunan kalimat, pengembangan paragraf. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.